Jadi kalau misalkan di D3 itu mungkin nanti variabel penelitiannya itu tidak dijelaskan. Nah, sedangkan di D4 nanti variabel penelitian kalian itu kalian jelaskan, lalu nanti kalian analisa dan analisanya itu benar-benar analisa yang detail. Ya, terus yang kedua, mungkin dari tingkat kesusahannya. Tingkat kesusahan antara D3 dan D4 itu berbeda. Terus mungkin yang membedakan ya kalau secara terlihat jelas itu kalau misalkan yang D3 itu tidak ada metode kontrol, yang D4 itu ada metode kontrolnya. Mungkin Pak Gilang mau menambahkan? Oke, sebentar. Selain pakai laptop. Sebentar. Ini pakai HP saya. Sebentar ya. Oke, sebelum nunggu Pak Gilang juga, jadi di sini kalian coba Hostnya siapa ya? Kenapa Pindah. Gilang? Pak Gilang? Hostnya siapa? Mau Hostnya share screen nggak bisa. belum diklaim host. Sebentar. Belum diklaim host kayaknya Pak. Oh ya. Oke, sudah. Oke, sebenarnya kalau dari saya ya, kalau dari saya sebenarnya yang membedakan mana yang TA, mana yang skripsi itu benar sudah disampaikan sama Bu Dinda tadi. Itu yang utama pasti kalau untuk skripsi itu pasti ada yang dianalisa, Mas. Sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita bikin alat itu bisa berjalan udah enggak. Kalau untuk D4 itu adalah ada yang dianalisa. Maksudnya ada dianalisa itu gampangannya gini. Ada alat itu jalan. Nah, alat itu kenapa kok bisa jalan? Nah, efeknya apa? Di sini mungkin kita contohkan ya. Ini mungkin nanti bisa mungkin ada penyampaian lain dari Bu Nurul nanti. Nah, kalau dari saya, dari beberapa mahasiswa kemarin yang sudah menemui saya, itu kalau konsep saya sebenarnya kalau di skripsi itu, yang penting itu ada 3 aspek, yaitu pasti ada input ya. Yang pertama ada input, kemudian nanti ada prosesnya, ada proses, dan yang terakhir pasti menghasilkan output. Di mana kalau yang namanya input ya, ini pasti memiliki variabel-variabel dia. Ada variabelnya. Begitu juga output. Dia juga punya variabel tertentu. Nah, kalau dari proses pasti ya udah ada inputnya apa, prosesnya gimana, outputnya gimana. Nah, gampangannya adalah saya berikan contoh. Saya judul skripsinya bukan judul ya, konsepnya
dari skripsi yang mau dibahas adalah misalnya alat pemotong singkong. Di sini konsepnya saya mau mengajukan alat pemotong singkong. Alat pemotong singkong. Oke. Nah, dari alat pemotong singkong ini adalah tujuan akhirnya adalah dari alat itu, outputnya adalah bisa menghasilkan singkong, keripik ya, keripik singkong, potongan singkong yang tebalnya mungkin setengah senti. Nah, tujuan akhirnya Anda ada. Outputnya adalah keripik singkong dengan variabelnya adalah setengah senti. Nah, di sini yang menjadi input itu kan macam-macam. Yang namanya singkong, ya, inputnya kan pasti singkong di sini. Singkong. Nah, singkong ini kan macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang keras, ada yang empuk. Nah, itu. Nah, yang namanya skripsi itu adalah gimana caranya singkong yang kamu masukkan itu bisa nanti keluarannya tujuannya bisa setengah senti. Entah itu nanti singkongnya keras, empuk, terus besar, kecil, intinya singkong yang tak masukkan dengan macam-macam variabel itu bisa menghasilkan keluaran akhirnya adalah singkong dengan ketebalan setengah senti. Nah, dengan berbagai macam singkong itu tadi, biar bisa tetap setengah senti, pasti ada prosesnya kan di sini. Ada prosesnya. Nah, prosesnya enggak tahu di mana, ya apa di dalam sini. Nah, di dalam proses inilah ada nanti namanya kontrol ya, ada kontrol. Pasti terkontrol. Apapun biasanya ada kontrolnya, biasanya enggak tahu macam-macam kan jenisnya kontrol, mungkin ada PPI, PID, fuzzy, nanti bisa ada NN, ada AI, macam-macam. Tetapi kalau dari saya sendiri tidak perlu apa-apa judul nanti skripsi kalian dengan metode PID, fuzzy kayak gitu. Nggak perlu. Kalau menurut saya nggak perlu kayak gitu. Karena apa? Intinya filosofinya dari membuat alat skripsi ini tadi itu yang kalian cari adalah analisisnya gimana singkong ini bisa nggak tahu singkong dengan model apa aja bisa setengah senti ketebalannya. Nah, nanti hasilnya adalah saya menggunakan singkong yang ukurannya besar, nanti prosesnya adalah dipotong. Nah, dipotong biar bisa setengah senti berarti harus stabil pemotongannya. Nah, biar stabil biasanya harus dikontrol, seperti itu konsepnya. Nah, dari itu tadi, ternyata singkong besar dengan kontrol yang saya berikan itu ternyata bisa menghasilkan setengah senti. Itu nanti dianalisa, ternyata dengan motor yang diputar sekian RPM itu bisa menghasilkan ketebalan singkong akhir setengah senti. Nah, nanti analisa lainnya apakah kalau singkong yang kecil tak masukkan ke situ, ke alatmu itu, diproses dengan kontrol yang tadinya untuk singkong besar, apakah bisa menghasilkan singkong yang ketebalan potongannya tadi setengah senti. Itu nanti yang dianalisa. Nggak selalu bisa sama, tapi bisa kadang ya beda. Nah, nantinya kalau sama, ya udah analisanya ternyata kontrol yang sudah saya kerjakan ini itu bisa bisa digunakan untuk singkong yang lebih kecil. Itu kan ada analisanya. Atau kalau nggak bisa, ternyata kontrol yang sudah saya buat itu cuma bisa untuk ini singkong yang ukurannya besar. Nah, itu analisanya kenapa? Kalau singkong kecil itu ada kendalanya gini. Nah, itulah bentuk analisanya kalian nanti. Nah, dari analisa kalian nanti kalau yang namanya skripsi, makanya di akhir ada kesimpulan sama saran. Kesimpulannya, ternyata dengan motor yang seperti ini, dikendalikan seperti ini, itu bisa membuat singkong yang besar, yang kecil, itu bisa terpotong secara konsisten setengah senti. Nah, sarannya nanti ke depannya apa? Mungkin dengan kontrol yang lain bisa
menghasilkan potongan yang lebih bagus lah kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Nah, jadinya kalau gampangannya gini pembedanya. Pembedanya kalau sama D3, kalau D4 ya itu tadi ya kan. Oh, singkong besar, singkong kecil itu nggak bisa dipotong karena apa? Itu harus ada alasannya. Tapi kalau D3 ya wis, pokok bisa motong singkong tebelnya setengah senti nggak tahu dia pakai singkong besar, singkong kecil, singkong yang keras, yang lembek itu pokoknya bisa motong itu sudah bisa. Kalau untuk TA, tugas akhir. Untuk yang D3. Kalau D4 ya itu tadi. Oh, dengan singkong yang keras itu bisa setengah senti. Kenapa soalnya? Terus dipakai untuk motong singkong yang kecil itu nggak bisa karena apa? Nah, itu harus ada dasarnya di situ. Nah, itu salah satu gampangannya gambaran bedakan judul yang bisa diangkat menjadi skripsi atau yang cuman tugas akhir gitu. Jadi kalau skripsi ya itu tadi bisa itu alasannya kenapa, nggak bisa ya alasannya kenapa itu harus ada sambungannya gitu sih Mas. Kalau dari saya itu. Jadi bukan berarti oh nanti kayak gini. Bukan berarti nanti oh pokoknya judulnya ada PID-nya, terus mesti bisa jadi anu, enggak mesti Mas. Enggak mesti kayak gitu itu. Tuh, jadi enggak selalu. Makanya di sini kalian kan diarahkan untuk bisa menghubungi dosen-dosen untuk tanya-tanya itu biar bisa diarahkan kayak gitu. Kadang kalian ada ide, terkadang idenya terlalu sederhana, mungkin harus ditambahkan sesuatu lah. Itu kan tahunya kalau kalian tanya-tanya ke dosen-dosen. Dosen kan banyak tuh di elektronika dengan fokusnya masing-masing. Nah, di sini juga mungkin yang saya garis bawahi, fokusnya kan kalau yang bisa diangkat kan macam-macam. Ada nanti membahasnya ada di robotika misalnya, kemudian nanti ada di elektronika daya, kemudian mungkin di ini otomasi industri mungkin, dan masih banyak lagi yang dibahas ya, dan lain-lain di sini contohnya apa? Fokusnya di instrumentasi, alat ukur kayak gitu-gitu macam-macam. Nah, saran saya kalian kalau ada ide, identifikasi ya, itu masuk apa? Apakah ke elektronika daya? Nah, itu tanyanya ke dosen yang ada di bidang itu gitu. Kadang orangnya dosennya misalnya contohnya elektronika daya ya, elektronika daya ini mungkin ada siapa? Pak Ari Murtono, mungkin terus ada Pak Lukman, macam-macam. Nah, itu. Jadi sesuaikan dengan bidang ide kalian itu ke dosen-dosen yang sesuai bidangnya itu. Mungkin ada renewable energy kan macam-macam. Itu. Saran saya gitu. Dan juga mungkin ini nggak tahu ya, nggak harus cuma 3 ya. Kan kalau aturan kan minimal 3, lebih dari 3 tanya-tanya dosennya pun nggak masalah. Jadi semakin banyak kalian tanya ke dosen-dosen itu kan semakin tahu ide kalian itu menurut pandangan beberapa dosen itu seperti apa. Dan nanti akan lebih mempermudah kalian dalam menyusun proposal ini nanti. Itu sih mungkin kalau saya menyampaikannya itu. Jadi intinya kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi yaitu yang digarisbawahi adalah ada data yang dianalisa. Gitu. Jadi bukan sekedar alat jalan nyala bisa kerja ya udah, nggak seperti itu, nggak sesederhana itu. Kalau untuk skripsi pasti alat jalan, alasannya karena apa di situ.
Kok bisa jalan seperti itu? Anda harus tahu. Oh, karena apa, dayanya seperti apa, ada alasannya. Alat nggak bisa jalan juga, maksudnya alat jalan cuman tidak optimal hasilnya juga ada alasannya. Oh, karena gini gini gini. Jadi ada yang dibahas kalau skripsi. Nah, juga di sini jangan terlalu berpikirnya, terlalu apa ya, terlalu ribet, terlalu yang kompleks gitu. Terkadang ide-ide sederhana ya, ide-ide sederhana dari masalah-masalah yang sederhana itu yang solusinya itu bisa diatasi dengan apa, rangkaian analog, rangkaian, apa namanya, digital, itu pun nggak masalah sebenarnya bisa diangkat. Yang penting ada yang dianalisa, itu sih. Jadi nggak melulu harus, oh berbasis IoT, berbasis apa gitu, yang kompleks-kompleks, nggak harus Mas. Tetapi ada hal yang bisa dianalisa, bisa mengatasi permasalahan itu bisa diangkat menjadi skripsi. Dan juga biasanya, ini juga beberapa dari kemarin, beberapa mahasiswa itu bilang, apa namanya, ada ide terkadang ada yang sama sudah. Nah, kalau ada ide yang sama dengan, skripsi-skripsi yang lalu, itu biasanya cari pembedanya. Sedikit aja enggak apa-apa. Jadi ada pembedanya lah maksudnya, bukan sedikit sih. Ada pembedanya, bukan misalnya jangan kayak gini, oh skripsi yang kemarin adalah alat penggiling kopi atau alat pengaduk sirup gitu. Oh buat saya nanti alat pengaduk selai lah, itu jangan seperti itu juga. Jadi jangan cuma mengganti objeknya yang di apa, objek yang diolah itu juga jangan, kayak gitu. Jadi cari aja misalnya, eee, untuk penggiling apa namanya, misalnya kalau alat apa ya yang belum pernah, mungkin dari Bu Dinda ada contoh mungkin contoh lain yang bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa ini. Bu Dinda? Ya Pak Gilang, ya tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Gilang itu ya sebagian besar. Jadi kayak, kalau misalkan kalian menggunakan driver motor contohnya, di skripsi itu kalian harus jelaskan driver motor itu kenapa kalian mendesain driver itu. Karena kalian butuh arus segini, jadi ada perhitungannya. Nah, kalau yang ketiga mungkin tidak kalian cuma pakai drivernya, dayanya segini, arusnya segini, tegangannya segini. Enggak, kalau di D4 kalian harus, benar-benar tahu, kalian pakai driver itu membutuhkan berapa tegangannya gitu ya. Itu kalian analisa menurut perhitungannya, kayak gitu ya, Kak, ya? Ya, benar, Bu Dinda. Jadi kan Jadi tahu alasannya. kalian tahu alasannya kenapa pakai driver itu, apalagi kalian, prodinya teknik elektronika ya, basisnya adalah elektronika. Jadi ya silakan bagaimana caranya kalian mendesain driver itu. Kalian pakai, power supply itu kenapa, seperti itu. Terus Terus contoh juga lain mungkin mmm, dari bidang elektronika daya, misalnya ada ini, apa, membahas konverter, konverter bus ya, untuk menaikkan tegangan. Nah, di situ mungkin penelitian sebelumnya atau skripsi sebelumnya adalah konverter bus dengan ini topologinya, flyback misalnya. Penguatannya menggunakan topologi flyback. Nah, di situ topologi flyback kan ada perhitungannya, terus apa, dari segi induktornya, terus kapasitornya, lah gitu ada pemilihan-pemilihannya. Nah, itu kan sudah pernah dibahas. Nah, mungkin nanti pembahasannya yang lain menggunakan topologi
push and pull, nah macam-macam. Gitu. Contohnya kayak gitu. Ya sama konverter DC-DC bus, cuman ada yang lalu itu dibahasnya pakai topologinya flyback, yang sekarang yang Anda bahas misalnya menggunakan push and pull, itu juga boleh gitu. Dan baik push and pull dan flyback itu kan dari sifatnya udah berbeda, perhitungannya juga beda. Nah, contohnya gini, memilih ukurannya yang dibutuhkan induktor yang dipasangkan ke konverternya itu butuhnya sekian Henry misalnya. Nah, itu ada alasannya. Kenapa kok segitu? Dianalisanya dari apa? Oh, karena kebutuhannya nanti bebannya bus ini nanti dipakai ke apa? Kebutuhannya arusnya segini, dayanya segini. Makanya dia membutuhkan ukuran induktornya segini. Nah, kemudian yang dipikirkan adalah misalnya ini kapasitasnya, nanti kapasitas penguatannya. Oh, berarti dibutuhkan kapasitor yang seberapa. Nah, contohnya kayak gitu. Itu bisa seperti itu bisa. Jadi beda ininya, apa namanya? Beda topologi gitu. Contohnya kalau mau dibedakan. Mungkin Bu Dinda ada lagi yang bisa disampaikan. Izin masuk Pak Gilang, Bu Dinda. Oh ya. Silakan dulu. Ya, silakan. Dari tadi saya sudah mendengar penjelasan dari panitia, dari Pak Gilang dan Bu Dinda. Jadi tujuannya di sini kan diskusi ya, kenapa kok tidak ramai ya? Padahal kita, sepertinya saya saja ini yang aktifkan kamera. Silakan Mbak Mas, yang lain mungkin. Ya, tadi bilangnya mau diskusi. Saya menawarkan terkait prosedur ya, yang pertama ya. Prosedur pelaksanaan sempro, lalu banyak yang tanya terkait standarisasi judul juga ya. Lalu di sini juga nanti saya share dosen yang memang memungkinkan, bukan memungkinkan, yang available dijadikan pembimbing ya. Saya share, terus apa lagi ya? Pak Gilang, ini saya bisa share screen nggak? Bisa ya? Bisa Bu. Hostnya saya pindahkan ke Bu Nurul ya. Oke, terima kasih Pak Gilang dan Bu Dinda ya tadi. Saya mohon maaf terlambat, ada acara baru selesai. Sebentar, saya share screen. Nih ya, sudah terlihat ya? Mungkin saya ganti loginnya ini supaya mana ya? Di usernya mahasiswa, Bu. Oh, akunnya mahasiswa ya. Sama, Budin. Sama yang tadi ya. Iya. Oke, berarti di sini ya saya tunjukkan dosen-dosen yang bisa dipilih menjadi pembimbing ya. Ada Pak Bambang ini tahun depan pensiun ya. Jadi mungkin kalian jika tepat waktu, semester 8 masih bisa dibimbing beliau. Ini kan direncanakan tepat waktu semua ya. Jangan ada yang molor. Jadi ini bisa Pak Bambang, Pak Denda, Pak Doni, Pak Budi, Pak Tundung, Bu Ratna, Pak Agus, Pak Eka, Pak Herman, Pak Edi, Bu Pipit ya, Pak Herwandi, Pak Indrasno, Pak Komar, Pak Agus Heru, Pak Ari, Pak Lukman, Pak Subiantoro tidak bisa ya. Sudah pensiun. Terus Pak Toto, Pak Yuli, Bu Mila, Pak Rifai, Pak Sidik, Pak Sungkono, Pak Supri, Pak Indrawan ini sekolah.
jadi belum bisa jadikan pembimbing. Bu Fitri, Pak Leo, Pak Hairudin. Yang bawah ini masih belum bisa ya. Ini hanya trial, nggak usah dilihat. Saya, Pak Gilang, Bu Dinda belum bisa dijadikan pembimbing. Jadi optimalkan yang bimbingan kalau bisa atau diskusi judul itu ke beliau-beliau yang bisa dijadikan pembimbing. Dan saya kan juga menyarankan ke dosen muda ya. Dosen muda itu hanya untuk standarisasi kalau bisa ya. Jadi kita bisa memberikan saran maupun usulan mungkin ya terkait judul-judul atau topik yang mau kalian ambil. Kira-kira untuk dosen seperti ini mungkin ada pertanyaan dulu. Izin bertanya, Bu. Sanusi. Ya, Bu. Kira-kira itu nanti list-list yang dosen yang bisa dikonsulin itu apakah bisa dikirim di grup, Bu ya? Bisa dikirim. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya, tapi kami tidak mengirim dengan bidang keahlian ya. Karena bidang keahliannya dosen itu enggak satu, Mas. Seperti Pak Bambang, beliau bisa elektronika, beliau bisa power control, ya. Beliau juga bisa kontrol otomatis. Kalau sistem kendali cerdas mungkin lebih ke Pak Denda gitu ya. Jadi kami hanya mengirim nama-namanya saja, sekitar 27 dosen. Jadi kalau kalian rata-rata 27 dosen, dengan angkatan kalian ada 121 orang ya. Berarti berapa satu dosennya kira-kira? Dihitung coba, nanti kita berikan batasan, nggak harus maksimal satu dosen itu nanti membimbing sekitar berapa dosen, nanti kita beri batasan. Kita umumkan setelah seminar proposal. Kenapa Mas Sanusi? Ada lagi? Masih Bu Nurul. Oh iya, gimana Budin? Dan juga ini kan kalian dan D3 ya, jadi nggak mungkin pembagiannya harus rata antara D3 dan D4 untuk dosennya. Jadi nggak mungkin kayak Pak Bambang itu D4 semua, kayak itu nggak gitu ya Mas. Jadi nanti nggak full gitu ya Budin ya. Karena meskipun sempronya cuma D4 dulu, tapi nanti kan di semester depan ada D3 yang sempro juga. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari dosen ini? Kira-kira adakah yang masih belum kenal dosen-dosennya? Kalau saran saya ya, menurut pengalaman saya, kan saya juga alumni Polinema. Jadi kalian usahakan konsulnya itu sama dosen yang akan kalian jadikan pembimbing. Jadi kalian udah tahu ketika konsul, oh dengan pembimbing ini karakternya seperti apa. Maunya kalian kerjanya seperti apa. Jadi udah tahu, jangan kalian nggak pernah konsul ke beliau tiba-tiba jadi maksudnya milih beliau. Kecuali kalau memang kepepet, kalau dari panitia menggeser kalian dari dosen satu ke dosen yang kedua kayak gitu. Makanya usahakan yaitu konsulnya ke dosen-dosen yang sudah bisa jadi pembimbing gitu ya Bu Nurul. Ya, jadi yang menentukan kelulusan itu 60% pembimbing, 40% penguji ya. Dari 60% itu 80% diantaranya, jadi sebagian besar ya, itu ditentukan dari seringnya kalian bimbingan. Karena itu ada komponen teori dasar, pemahaman alat, estetik itu cuma sedikit ya. Jadi kesimpulannya, meskipun alat itu tidak maksimal, data yang diperoleh itu enggak 100% bagus ya, errornya ada. Tapi jika kalian bimbingannya rutin, maka itu nanti bisa jadi nilainya lebih tinggi daripada yang nggak pernah bimbingan tiba-tiba alatnya jadi. Itu kan ada ya, sulapan hilang 1 semester, tiba-tiba alatnya jadi besar gitu ya. Itu nanti pasti nilai pembimbingnya nggak bakal sebagus yang progresnya rutin. Gitu. Jadi kita juga dosen pembimbing juga menilai di bimbingan. Ada lagi mungkin?
dari teman-teman, dari dosen pembimbing sudah clear ya, nanti kita share nama-namanya. Lalu terkait kemarin yang pernah kami sosialisasikan, adakah yang masih bingung mungkin? Dari sini. Boleh. Izin bertanya terkait judul itu, apa harus disertai dengan metodenya? Siapa ini yang tanya? Maksudnya saya Bu Binar saya. Binar Cahya, oke. Terkait judul, apakah harus ada metodenya? Iya, maksudnya metodenya apa juga harus ditaruh pada judul itu? Oh, kalau terkait judul ya Mas, terkait judul kita tidak ada standarisasi Mas Binar ya. Jadi seumpama smart parking system, gitu aja boleh Mas. Jadi untuk penggunaan judul, penggunaan metode atau alat yang digunakan pada judul itu tidak ada standarisasi dari kami. Yang pasti judul itu harus memuat informasi dari sistem yang akan dibuat. Biasanya ada mahasiswa yang nggak memberikan nggak memberikan metode di judulnya karena khawatir judul yang digunakan itu bisa berubah. Kalau pertimbangan seperti itu, panitia tidak melarang ya, Mas. Jadi nggak apa-apa kalau tidak ada judul, diberikan pun nggak apa-apa. Asal ada standar maksimal jumlah kata pada judul ya. Silakan dicek, ada maksimal jumlah katanya. Kalau bisa tidak sampai setengah atau seperempat halaman judul semua, kan nggak estetik ya, Mas. Seperti itu, Mas Binar. Menjawab nggak? Terima kasih, Bu. Oke. Izin Ada bertanya, lagi? Boleh. Bu bertanya, Bu. Waktu seminar kemarinnya itu kan menyinggung tentang apa ya? Sidang akan dipermudah kalau misalnya judul atau alat yang pernah juara itu dijadikan skripsi. Itu alat yang pernah juara ataukah pernah berprestasi gitu, Bu? Gimana, Mas? Alat yang pernah juara? Ya, Bu. Maksud saya tuh, apakah yang dimaksud sidang akan dipermudah kalau misalnya alat ini pernah juara, misalnya juara nasional, internasional, ataukah orang ini yang memiliki prestasi juara nasional atau internasional yang akan dipermudah? Nah, itu saya mau tanyakan. Dipermudah apanya, Mas? Sempronya atau ujian akhir? Bu Nurul, ya Pak itu. Toto itu pernah bilang, kalau misalnya kayak kamu lomba KRI ntar juara nasional, robotmu juara 1, ya jelas itu terbukti kan robotnya itu bagus kayak gitu loh. Bukan kalian juara. Nah, kalau kalian juaranya nggak mengenai elektronika buat video skripsi, ya dipermudah apanya? Saya pernah diskusi sama Pak Toto ya terkait penyetaraan, Mas, konversi. Jadi bagi mereka yang sudah berprestasi, baik itu di tingkat nasional maupun internasional, dibebaskan skripsinya. Bukan dipermudah, Mas, dibebaskan skripsinya. Dibebaskan itu seperti apa? Jadi tetap membuat laporan, tapi tidak melalui beberapa prosedur yang ada di skripsi. Contoh, karena kalian ngelembur terus, juara, akhirnya nggak sempat bimbingan. Sempro, seperti itu, kita bakal ada prosedur tertentu. Pak Toto sudah bilang ke saya seperti itu. Dan itu hanya ditujukan untuk yang juara ya, bukan yang juara 2, juara 3 itu tidak ya, juara 1. Namanya juara ya juara 1 ya, nggak juara harapan gitu. Dan dibebaskan skripsinya seperti apa, tetap bikin laporan sebagai syarat untuk kelulusan. Kan skripsi itu bukti akhirnya laporan, jurnal itu ya, tetap bikin. Tapi ada beberapa prosedur seperti mungkin presentasinya, mungkin proses bimbingannya, mungkin sempronya itu kami hilangkan. Seperti itu. Bukan dipermudah alatnya dijadikan skripsi. Salah itu pertanyaannya, Mas. Tadi alat yang sudah juara dijadikan skripsi apa dipermudah? Kebalik ya. Kalau skripsi alatnya merupakan alat yang digunakan untuk lomba, maka jika juara kami ajukan bebas skripsi gitu, Mas Sanusi.
bisa dipahami ya, jangan kebalik ya. Ya Bu, terima kasih. Itu Bu mau nanya, kalau misalnya anggaplah seperti yang dijelaskan tadi bebas skripsi itu cara ngurusnya gimana Bu? Harus ngomong ke siapa gitu? Ya ke Pak Toto, Mas. Yang Langsung ke berwenang Toto. di sini Pak Toto langsung ya. Oh baik Bu, baik Bu. Siapa yang juara internasional, Mas? Sudah ada kah? Insya Allah Bu. Insya Allah ya. Ada. KRTMI internasional. Oh, amin. Jadi ada juga ya kemarin kasus yang sempat saya coba uruskan ya. Ada di sini apa enggak ya mbaknya ya? Saya lupa nama lengkapnya. Jadi beliau keterima beasiswa ya, beasiswa 1 semester di luar. Kalau nggak salah beasiswa ISMA. Adakah Mbak Nadia? Nggak hadir ya. Beliau di luar dan gimana Mas Fairuz tadi mau ngomong, Mas Eva? Oh nggak jadi. Jadi beliau tidak bisa melaksanakan skripsi atau hilang 1 semester di perkuliahan gitu ya, karena dia harus ke luar negeri. Itu dia konversinya transkrip itu 20 SKS dari pengganti beasiswanya itu tadi, pengganti pertukaran pelajarnya itu tadi. Nah, awalnya dia hanya mengkonversikan itu ke mata kuliah PKL. PKL di kita 7 SKS. Tapi saya ajukan coba ke Pak Toto, Pak, ini seperti ini 20 SKS, jadi bagaimana kalau digantikan dengan skripsinya juga? Ternyata sama Pak Toto setuju, akhirnya beliau yang beasiswa ini tidak usah sidang skripsi di sini, tidak usah mengerjakan skripsi, sempro tidak usah, PKL tidak usah, dan satu mata kuliah tambahan sebagai pengganti 20 SKS itu. Jadi intinya beliau ketika pulang, mbaknya ini ketika pulang, dia sudah langsung seminar skripsi akhir ya, ujian akhir. Hanya bikin laporan saja, nggak perlu bikin skripsi. Mbak Nadia siapa, saya lupa namanya. Seperti itu bisa ya. Jadi silakan kalau oh iya, Nadia Humaira. Kalau ada yang di sini keterima beasiswa semacam itu dan dibuktikan dengan transkripnya, biasanya beasiswa kan ada ya transkrip 1 semester berapa SKS, saya coba ajukan ke KPS ya sebagai pengganti mata kuliah yang mungkin setara dengan perkuliahan yang diambil di luar negeri tersebut gitu. Gitu. Tadi ada yang tanya masalah standar judul sudah jelas ya. Terus Mas Anusi tadi nggak salah paham ya? Masalah lomba tadi ya? Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Bu Dinda mungkin ada yang perlu disampaikan? Iya, Mas Imadudin. Hanya untuk standar penulisan itu apabila terdapat kosakata dalam bahasa Inggris yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu bagaimana ya? Oke. Terkait bahasa serapan ya. Bahasa serapan ya ditulis miring, Mas. Tapi kalau kalau yang sudah banyak digunakan di Indonesia seperti kontrol ya. Kontrol itu pakai K itu sudah ada di Indonesia. PID nggak usah ditulis miring, PID besar miring nggak perlu ya. Tinggal dijelaskan PID apa, ditulis caps lock gitu aja. Mengenai seperti itu dibaca di panduan ya, Mas. Baik Bu, apabila misalnya judul skripsi saya ini misalnya sama seperti skripsi yang sudah ada itu, tapi saya hanya menerjemahkannya saja agar terlihat beda, tetapi secara konsep skripsinya itu juga berbeda. Maksudnya yang dibahas itu sama, cuma dalam bahasa Indonesia gitu Bu. Gimana itu maksudnya? Ada skripsi bahasa Inggris gitu Mas Imadudin? Ya yang judulnya kayak ada bahasa Inggrisnya gitu, bukan saya cari di referensi gitu Bu.
Nah, itu saya terjemahkan biar tidak ada plagiarisme. Apakah bisa itu, Bu? Tapi secara konsep sama, Mas. Sama persis. Iya, kurang lebih, Bu. Ada nggak yang pembeda yang digunakan sebagai terobosan baru, inovasi atau perbaikan metode mungkin? Mungkin masih mencari-mencari, Bu. Cuma yang baru saya pikirkan itu baru itu. Sebenarnya kalau di panduan ya, kami memang nggak menyebutkan penggunaan skripsi itu tidak boleh sama dengan skripsi yang lalu. Itu memang nggak ada ya di panduannya. Cuma itu etika publikasi ya, Mas Imaduddin ya. Jadi kita jangan sampai jadi sarjana dengan meniru hasil kerja orang lain. Meskipun hanya ditranslate. Kalau bisa ditambahi metode atau ditambahi algoritma yang bisa memperbaiki hasil dari penelitian yang sudah ada. Meskipun nanti ya, ini berlaku untuk semua ya. Meskipun nanti kita tidak tahu ya Mas Mbak ya, kalian itu ternyata skripsinya itu persis mirip dengan papernya orang luar negeri yang ditranslate saja, tapi itu nanti kan merupakan etika publikasi yang nggak boleh dilanggar ya harusnya ya. Jadi kalau untuk Mas Imaduddin, saran saya, ini kan sudah kadung ngomong ke saya, jadi saya tahu besok saya cek ya Mas proposal skripsinya sama dengan yang mana ya, kadung ngomong ini sudah. Kalau bisa nggak boleh sama persis Mas, tambahi metode atau tambahi algoritma lain. Karena itu nanti dicek di plagiasi ya pasti ketemunya. Kalau sudah dijurnalkan ya. Tapi kalau dibukukan mungkin bisa ditambahi kata-kata lain, penjelasan lain, analisa lain. Tapi kalau di jurnal itu ya pasti ketahuan Mas. Terkait judulnya dan lain-lain gitu. Semoga bisa menjawab Mas Imaduddin. Baik, Bu, terima kasih sudah menjawab apa yang saya bingungkan. Terima kasih. Semoga bisa nggak bingung lagi ya, nggak tambah bingung. Yang lain? Mbak Martanti, Mas Hafiz? Ibu mau tanya. Iya, Bu. Iya. Resti dulu. Resti dulu. Mau tanya. Semisal kan dari kita ini satu sama lain itu nggak tahu Bu ya mau mengajukan judul atau rencana apa, terus kemudian itu ada judul atau ide dari kita yang sama yang mau diajukan, itu nanti untuk berikutnya untuk depannya itu gimana Bu ya, apakah keduanya diizinkan memakai judul atau ide yang sama tersebut atau harus berbeda gitu salah satunya. Terima kasih Bu. Ya, jadi pengalaman beberapa tahun yang lalu ya, ada memang yang menggunakan judul sama, atau topik sama, atau plan sama. Nah, di tahap 1, biasanya panitia akan mengklasifikasinya, Mbak. PID sendiri, satu room. Jadi nanti prosedur ujiannya tahu ya, seperti apa ya. Seumpama tahap 1 yang mendaftar 20 orang, maka kita buka minimal 3 room ya, atau 4 room, nanti dilihat kondisinya seperti apa. Jika 4 room, maka setiap room itu kira-kira ada 5 atau 6 orang ya. 5 orang ya. 5 orang itu akan masuk room bareng-bareng di dalam satu Zoom, dihadiri dengan 5 penguji dan 1 host sebagai pemandu ya. Jadi nanti gantian, ujiannya gantian. Jika ada judul yang sama, kami jadikan satu room. Jadi penguji di situ akan memberikan saran supaya beda satu sama lain. Yang pertama, sarannya seperti itu. Atau jika sama persis, akan
ajak ngobrol berdua itu ya, antara ditolak dua-duanya atau diterima dengan syarat. Yang ketiga bisa jadi ya kemungkinan terburuknya ya langsung dipending ya tanpa ada diskusi. Karena itu semua wewenang dari penguji atau atau reviewer Sempro. Jadi gitu Mbak Resti, kalau ada yang sama dalam tahap yang sama. Jika tahap selanjutnya, majunya ini nggak beruntung anaknya ya, tiba-tiba teman-temannya yang sama judulnya maju tahap 1, dia maju tahap 2. Jelas ditolak Mbak. Kalau sama persis ya. Ada kakak kelas kalian yang sampai 5 kali ujian Sempro. Ada ya. Kita panitia tetap gigih ya. Kalau nggak sesuai, tolak. Nggak sesuai, tolak. Meskipun 3 kali kita tolak ya. Kita adakan sempro-sempro terus sampai batas waktu akhir. Sampai sekarang dia belum selesai revisi, udah 3 bulan atau 2 bulan itu ya. Jadi yang kita pentingkan adalah mutu dari judul ya. Jadi kalau bisa judulnya itu bagus ya, nggak cuma membuat sesuatu menggunakan metode ini, menghidupkan lampu menggunakan metode PID, atau alat pengatur suhu menggunakan fuzzy logic. Itu ngapain ngatur suhu fuzzy logic? Itu kayak ngepuk nyeblek nyamuk pakai bom atom ya Mas ya. Bunuh nyamuk pakai bom atom itu namanya ngukur suhu pakai fuzzy logic gitu ya. Ya intinya distandarisasi lah nanti pada saat ujian Sempro. Gitu Mbak, kalau bisa maju tahap 1 semua ya. Ada lagi? Ya Bu, saya mau tanya tentang bidang yang akan diangkat sebagai judul. Kalau misalkan sedikit melenceng ke mekatronika, jadi elektronikanya ada ditambahi mekanik, itu bagaimana Bu? Apakah masih diperbolehkan? Contoh judulnya apa Mbak? Misalkan implementasi load cell untuk pengeringan makanan menggunakan udara panas. Jadi misal seperti dry dryer. Ini Pak Gilang ada di sini nggak ya, Mas Ian? Iya, Bu Nurul, kenapa? Kalau seperti itu masih elektronika kan Pak Gilang? Gimana bisa diulangi tadi? Gimana tadi? Diulang Mbak Martanti. Mbak Martanti. Misal Pak, jadi judul yang diangkat itu bidangnya tidak hanya elektronika tapi juga ngangkat yang mekanik. Jadi pakai mekatronika itu apakah diperbolehkan? Kalau masih dalam skupnya Mekatro sih masih bisa sih Mbak, sepertinya Mas. Ya tergantung nanti dari apa yang dibahas itu, meskipun melibatkan hal mekanik, tapi tetap analisa di bagian elektronikanya itu tetap ada, masih bisa sepertinya. Oh iya. Pokoknya nggak terlalu melenceng. Contohnya gini, ya memang satu skop elektro ya, kalian mengajukan skripsi di elektronika, tapi nanti bahasnya membuat pemancar sinyal antena kan kayak gitu. Nah itu mungkin terlalu tipikalnya prodi lain. Nah itu mungkin bisa jadi ditolak kalau seperti itu. Gitu. Oh, baik Pak, jadi yang asal masih ada ranahnya ke elektronik. Betul, masih ada ranahnya ke elektronik itu masih bisa. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi?
Di sini ada yang masih sama sekali belum konsultasi ke dosen? Belum, Bu. Martanti belum? Belum. Konsultasi ya. Ya. Meskipun kalau beruntung ya dikasih judul ya, kalau beruntung ya. Sesuai dengan penelitiannya beliau-beliau yang tadi bisa untuk dijadikan pembimbing. Tapi kalau memang kalian punya minat ke arah tertentu, sistem kontrol, otomasi, itu mending bawa ringkasan, abstrak, sama blok diagram dulu, baru maju ke dosen-dosennya ya. Jangan, Bu, saya bingung ini mau ngambil ini apa ini. Kalau dosennya enak ya. Tapi kalau beliau-beliau ini sibuk kan nggak enak ya. Maksudnya mengganggu waktunya beliau. Jadi ini saya jelaskan juga, jika kalian maju di semester ini, maka kalian punya banyak benefit ya. Ini saya seperti orang jualan ya. Saya tawari biar bisa maju tahap di semester 6, tahap 1 ya. Karena apa? Yang pertama, pembimbing masih kosong. Kalian bisa dengan leluasa memilih pembimbing. Yang kedua, penelitian dosen ini masih berjalan. Sehingga ada kemungkinan kalian disuruh ikut join ke penelitian-penelitian beberapa dosen. Dan yang ketiga, jelas tahap ini, jadi kalau kalian tanya-tanya senior kalian, dulunya itu pasti disuruh cari pembimbing dulu, cari topik dulu, pokoknya ribet sekali untuk pengajuan sempro. Di semester ini kami mudahkan ya, semua serba manual, nggak pakai SI yang ribet, nggak pakai usulan judul, usulan topik, pembimbing utama, nggak pakai. Kalian tinggal maju ke dosen-dosen, tanda tangan form konsultasi, sudah bisa maju sempro. Ya. Dan ini sebenarnya semester-semester sibuk ya, banyak kegiatan. Jadi otomatis membuat nggak banyak dosen juga yang menguji ya. Sehingga kalian mungkin bisa jadi dapat dosen-dosen muda pengujinya, malah lebih mudah lulusnya ya. Tapi jika semester depan, saya nggak jamin prosedur tetap seperti ini ya. Pastinya karena memang semua prodi itu menyelenggarakan ujian sempro juga, otomatis kita menyamakan waktunya yang pertama. Yang kedua, di semester ganjil itu pasti banyak dosen yang uji, dosen-dosen senior, dan royoan pasti ya, karena beberapa dosen sudah punya yang maju semester 6. Bisa dipahami ya? Yang enak-enak pasti kan dipilih dulu ini yang maju tahap-tahap awal. Dan kita nggak akan bisa memperjuangkan kalian kalau kuotanya dosennya penuh. Kalau terakhir-terakhir ternyata yang kosong cuma 3 dosen, ya sudah, dipaksakan ke dosen itu. Kita nggak bisa, Pak, ini anak satu ini kasihan, mau jadi bimbingannya Bapak, nggak bisa ya. Jadi kalian seumpama mengerjakan kontrol, yang kosong dosen power ya sudah. Dibimbing oleh dosen yang tidak sebidang dengan skripsinya. Gitu. Terus juga ngerjakannya 1,5 tahun, enak kan? Lama sekali. Bimbingannya tetap cuma 8 kali atau 12 kali total ya. Dalam waktu 1,5 tahun, 12 kali itu bisa sebulan sekali ya, atau 2 bulan sekali itu bimbingan. Gitulah itu istilah intinya. Ada lagi? Yang lain ini diam-diam saja. Mas Eva, mungkin? Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah, ini diteruskan apa tidak? Tadi yang membuka siapa? Dari panitia apa dari mahasiswa? Pak Gilang yang buka forum? Iya, Bu. Pak Gilang. Iya. Ya, tadi saya Iya. Oh iya, ini diingatkan sama Bu Dinda ya. Jadi kalau sempro, judul yang sudah disetujui pada saat sempro itu tidak boleh dirubah sampai
ujian akhir. Ya, tidak diperkenankan. Jika ada perubahan, maka harus melalui proses awal lagi, sempro lagi ya. Tidak diperkenankan merubah pembimbing juga. Jadi seumpama karena kalian merasa pembimbing ini bagus, tapi ternyata di tengah jalan nggak cocok gitu ya, tidak diperkenankan untuk merubah posisi pembimbing atau pembimbingnya. Juga tidak diperkenankan, intinya dari awal ngerjakannya satu alat 2 orang, tapi tiba-tiba sidangnya di akhir sendiri-sendiri, tidak boleh, harus bareng. Contoh bikin alat penyedot debu, satunya bikin mekanik, satunya bikin elektrik seumpama ya, padahal tidak boleh ya, seumpama seperti itu, maka yang mekanik ini tiba-tiba motong anaknya nggak mau ngerjakan. Tinggal yang elektrik siap, sudah selesai alatnya, tidak diperkenankan maju. Maju sendiri-sendiri seperti itu ya. Kecuali ada izin dari pembimbing dan pembimbing mampu menjelaskan pada saat ujian akhir. Itu nanti mungkin bisa menolong ya, tapi seharusnya kalau satu kesatuan alat ya di akhir harus bareng majunya. Itu sih. Jadi kalau saya takutnya kalian nanti kaget ya kalau judulnya ditolak. Jangan kaget ya. Kakak kelas kalian itu ditolak itu sudah hal yang biasa, maju lagi gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri. Izin bertanya lagi, Bu. Silakan, Memastikan Mas. itu kan kalau sudah sempro berarti judulnya tidak bisa dirubah ya, Bu ya? Ya, kalau sudah diterima sempronya, Mas. Oh iya, itu kalau mengenai konsepnya itu berarti bisa diubah, Bu? Konsepnya itu dijelaskan di bab 1 apa enggak kira-kira? Jadi sebenarnya yang nggak bisa dirubah selain judul itu seperti tujuan, batasan masalah, dan rumusan masalah ya benar. Rumusan, batasan, tujuan, dan judul tidak boleh dirubah. Jika konsepnya diganti dikarenakan hasil yang diperoleh kurang baik, itu sepertinya diperbolehkan, Mas. Contoh, di judul kontrol P untuk pengaturan suhu. Tapi setelah diujikan, ternyata proporsional kurang, harus ditambah derivatif. Karena mungkin ada tambahan lain yang menyebabkan dia bukan orde 1, seumpama ya. Maka diperbolehkan seperti itu dengan alasan karena setelah diujikan dengan kontrol proporsional dengan berbagai nilai, dia kurang bagus. Dan ketika ditambahkan nilai derivatif, ternyata osilasinya turun. Nah, itu kan nggak apa-apa ya. Itu kan merubah konsep sebenarnya. Tapi ada alasannya, jika yang awal itu sudah dikerjakan tapi hasilnya kurang memuaskan. Itu namanya penelitian ya. Tidak selalu baik, tapi ada hasil. Atau ada sesuatu yang bisa dianalisa dan dipublikasikan. Itu standar D4. Jangan lupa saya sering bilang bagi yang menemui saya ya, D4 itu harus ada data yang dianalisa. Tidak harus metode bagus-bagus ya. P saja atau tidak bermetode pun boleh. Asal ada data yang dihitung, dianalisa, dibandingkan, diperbaiki, itu ada. Kalau D3 hanya aplikasi judulnya ya. Aplikasi teori yang sudah dipelajari. Jadi sistem kendali berarti alat untuk menghidupkan lampu menggunakan metode PID. Boleh, seperti itu D3. Setelah lampu hidup, apa yang dianalisa? Nggak ada. Ya, seperti itu boleh. Kalau D4 seperti apa kalau disuruh bikin lampu? Berarti tergantung tingkat kegelapannya seumpama. Jika gelap pekat, emisivitas 0 seumpama ya, atau emisivitasnya 1, maka berapa lampu yang harus menerangi area itu. Jika agak terang, ada cahaya bulan, itu kan analisa mengenai perubahan data diakibatkan oleh respon sebuah sistem. Seperti itu ya perbedaannya. Itu nanti bisa ditaruh di jurnal, ditabelkan, dianalisa, diberi kesimpulan. Benar kata Pak Gilang. Jadi D4 itu harus ada sesuatu yang dianalisa, dituangkan di kesimpulan di akhir. Jadi kesimpulannya apa? Oh, berarti ini bisa menyelesaikan sesuatu permasalahan yang sudah ada
dengan penambahan beberapa algoritma tertentu. Itu ya. Semoga bisa dipahami yang D3 seperti apa, yang D4 seperti apa. Mas Imadudin tadi gimana? Berarti yang tidak dapat dirubah ketika sempro itu diterima, itu judul, yang rumusan masalah, batasan masalah, dan yang bab 1 itu ya Bu, tujuan itu ya Bu? Mas, itu seharusnya tidak boleh diubah. Ya. Tapi adakah yang merubah tahun-tahun sebelumnya? Pasti ada ya. Tapi nanti di ujian akhir, pembimbingnya yang menjelaskan terkait alasan dirubah seperti apa. Itu ya. Kalau memang pembimbingnya pun tidak menyetujui, maka kalian harus sempro ulang dari awal. Gitu. Ada lagi? Sudah jelas? Mas Iqbal Bayaki, Mas Amar Maulidan, nggak ada ini ya pertanyaan? Saya harap nggak ada yang WA lagi terkait prosedur ya, sudah jelas sepertinya. Ini nanti saya utang apa berarti? Nama-nama dosen ya? Nama dosen saja. Terus ya, Mas Eva. Enggak, nama dosen itu. Nama dosen aja ya. Terus apa lagi? PPT sosialisasi ya? Belum ya? Tapi Ya, sudah. Bu, bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Noval. Terkait ini Bu, sistematika untuk konsultasi sebentar lagi kan ini PKL Bu, apakah boleh meminta konsultasi pada dosen secara online Bu? Dan untuk tanda tangannya itu bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Iya. Kalau PKL berarti nanti ujiannya juga pada saat PKL ya Mas Noval ya? Iya Bu. Oke. Jadi prosedurnya kalian minta izin dulu pastinya ke dosen. Silakan jika beliau berkenan, silakan melalui Zoom atau Google Meet. Yang kedua mengenai tanda tangan boleh digital. Ya. Atau jika tidak ada, kami mudahkan dengan chat WA. Chat WA dengan syarat beliau mengizinkan. Ya, saya konsultasi judul, Bu, mohon maaf ini minta tanda tangan. Ya, Mas, sudah saya tanda tangani sebentar. Izin seperti itu aja ya. Maksudnya kalau kepepet ya, kalau di kampus ya kalau bisa tanda tangan lah. Kalau beliau bisa tanda tangan digital ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang kepepet sudah konsultasi tapi beliau enggak ngirim tanda tangannya, silakan diberikan buktinya ke panitia. Terus terkait ujiannya, jika sedang di waktu PKL ya, karena kita ujian kan hari aktif ya, hari kerja, otomatis kalian harus izin. Silakan hubungi Bu Dinda ya untuk minta surat izin tidak masuk PKL selama 1 hari mungkin. Karena kita ujian sempro itu kalau dapat pagi ya dari jam 7:30 sampai 11:30. Kalau sore ya dari jam 1 sampai 4:30 ya. Karena harus menunggu yang lain selesai juga 5 orang itu. Kira-kira selama itu maka harus izin PKL 1 hari. Nanti langsung ke Bu Dinda aja. Itu Mas Noval. Ada lagi? Baik Bu, terima kasih Bu. Nggak ada? Segera konsultasi ya. Pendaftaran tanggal 27 ya? Tanggal berapa? 21. Tanggal 1. Pendaftaran tanggal 1? Iya, tanggal 1 Juli. Oke, tanggal 1 Juli masih lama ya. Izin bertanya. Kan nanti daftar dosen yang dapat bisa dijadikan dosen pembimbing itu kan nanti dikirimkan ya Bu ya? Itu apa nanti boleh minta disertakan bidangnya itu Bu? Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya Mas. Kita itu sebenarnya nggak ada data terkait
bidang minat dari dosen-dosen, karena kebanyakan satu dosen itu punya banyak keahlian, kontrol, elektronika, otomasi. Jadi mending kalian lihat di jadwal ya Mas ya, dosen ini tuh ngajar apa. Seperti Pak Eka biasanya yang lebih concern masalah bidangnya. Dia tuh elektronika dan otomasi, mungkin instrumentasi industri gitu ya. Kalau beliau mikrokontroler agak keberatan. Terus kalau Pak Toto itu hampir semua bidang ya. Kontrol iya, mekatronika iya, elektronika iya. Yang semua bidang itu rata-rata Pak Denda, Pak Toto, Pak Herwandi, itu semua bidang. Bu Ratna. Saya jadi bingung untuk mengkategorikan beliau-beliau itu karena kebanyakan banyak Mas keahliannya. Gitu Mas Imaduddin. Jadi kalau Bu ini keahliannya beliau apa? Mending kalian kalau mau konsultasi bertanya dulu menyebutkan topiknya. Apakah bersedia untuk kami mintai konsultasi pada hari ini gitu Mas Imaduddin. Mohon maaf ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Terus untuk pembimbing 1 dan 2 itu mungkin ada pertanyaan bedanya apa Bu? Apakah pembimbing 1 itu pembimbing yang apa namanya nilainya lebih bagus dari pembimbing 2? Enggak ya. Penilaian sama. Cuma yang kami prioritaskan adalah pembimbing utama sebagai pendamping ujian skripsi di akhir ya. Sekiranya kalian punya 2 calon pembimbing yang mau ditawari, itu untuk pengurutannya sebagai pembimbing 1 atau 2, dahulukan beliau-beliau yang memang kapasitasnya pada bidang tersebut sebagai pembimbing 1. Karena nanti beliau tersebut yang akan mendampingi pada saat ujian akhir. Yang kedua biasanya ya yang enak ditemui atau pembimbing yang sabar mungkin ya. Itu bisa dijadikan pembimbing 2. Ada lagi? Kalau tidak ada bisa saya akhiri mungkin. Baik Bu, Mas Imaduddin sudah clear ya? insya Allah sudah Bu. Kalau ada yang masih mengganjal, bertanya langsung saja ya. Kalau ketemu saya di bengkel, kalau ada pertanyaan silakan langsung aja tanya ya, nggak apa-apa. Daripada di WA tapi nggak saya balas. Saya nggak pernah berniat tidak membalas WA ya. Kalau saya online silakan cepet-cepet di WA aja. Itu pasti saya balas. Saya nggak pernah ngehapus-hapus chat kalian supaya tidak saya balas, tidak, nggak pernah ya. Kalau nggak saya balas berarti memang nggak sempat. Kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke saya, ke Bu Dinda, ke Pak Gilang. Panitia kita cuma 3 ya. Jadi silakan saja bertanya pada kami. Kalau ada kesempatan bertemu langsung, tanya langsung tidak apa-apa. Seperti itu kira-kira saya akhiri ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.